Di sini akan saya ceritakan lebih banyak lagi, tapi di sini saya akan memperkenalkan tentang the shorter side of YouTube. Oke, jadi perkenalan dulu. Nama aku Hana, aku Shorts Community Partner Manager untuk market Indonesia. Aku di sini udah familiar sama beberapa muka teman-teman kreator. Ini ada di depan ada Ivy lagi, gini. Ada beberapa yang lain juga aku udah ketemu. Jadi aku tuh ngapain sih sebenarnya di YouTube? Nah, kerjaan aku tuh gampang sebenarnya. Ketemu sama kreator, bikin event, ngasih edukasi ke kreator. Intinya adalah aku menemani setiap perjalanan kreator shorts untuk berkembang di YouTube. Hari ini aku akan cerita tentang dua hal. Yang pertama adalah getting started with shorts. Jadi aku akan berbagi ke teman-teman semua best practice di shorts itu seperti apa sih yang harus kalian lakukan di shorts, gimana caranya supaya shorts teman-teman berkembang. Sama yang kedua, aku akan cerita sedikit tentang shorts creator community di Indonesia. Ini adalah sebuah komunitas eksklusif yang tentunya untuk kreator-kreator shorts dan tentunya kamu harus join nih kalau sebagai kreator. Oke, jadi let's get started. Kita mulai aja langsung. The shorter side of YouTube. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya YouTube itu akhirnya terjun ke dunia short form? Sebenarnya kalau dilihat historinya, YouTube itu video pertamanya aja adalah video pendek. Jadi sebenarnya kita going back to our roots, gitu. Dan memang kita melihat ada demand di situ di mana short form content udah gone mainstream. Jadi 70% dari survei yang kita lakukan, mereka respondennya mengatakan mereka menonton short form video secara reguler, gitu. Nah, selain itu di sini aku mau nanya deh, ada yang bisa nebak nggak berapa banyak view di shorts yang bisa didapetin dalam satu hari? Total views di shorts. Ada yang mau jawab nggak? 1 miliar? Ada lagi? 1 miliar? Ada lagi? 100 miliar. Jawabannya 30 miliar views per hari. Per hari ya, satu hari 30 miliar views. Jadi imagine, tepuk tangan dulu dong. Ini juga menunjukkan bahwa kreator-kreator yang ada di shorts itu bukan kreator main-main, karena mereka bisa menghook perhatian audiens yang ada di YouTube. Jadi imagine the opportunity that you can get dengan audiens yang viewsnya sebanyak ini. Dan memang kita melihat bahwa meskipun perjalanan shorts itu baru saja dimulai, kita melihat channel yang mengupload shorts itu punya better performance dibandingkan channel yang tidak mengupload shorts sama sekali. Jadi sebenarnya shorts ini adalah tambahan istilahnya dari konten strategi yang telah teman-teman lakukan di video panjang kalian di YouTube. Gimana caranya kita bisa membuat shorts itu menjadi terbuka untuk semuanya? Karena kita mengenable yang namanya mobile creation dan mengempower discovery. Jadi kalau mungkin dulu teman-teman mikir, bikin YouTube harus punya studio yang proper, lightingnya gimana, kameranya apa gitu. Di shorts kita melunturkan semua stigma itu. Kalian bisa bikin konten dari handphone. Dan dari aplikasi YouTube itu, teman-teman juga udah bisa menemukan tools-tools yang akan membantu teman-teman untuk membuat konten. Yang lainnya juga adalah tentang discovery. Jadi kalau teman-teman notice mungkin kalau misalnya buka YouTube sekarang yang pertama adalah kebuka yang namanya shorts feed. Teman-teman langsung bisa nonton shortsnya. Itu adalah salah satu discovery di mana teman-teman bisa konten teman-teman hidup di situ, tapi ada banyak juga di tempat-tempat lainnya di YouTube, di homepage, di search, sama di channel teman-teman sendiri. Gitu. Nah, aku mau go through sedikit tentang creation di YouTube, tapi kayaknya cepat aja kali ya, karena di sini kayaknya kreator semua, jadi udah pada tahu mungkin cara bikin konten. Nah, ini kalau misalnya mau bikin konten di shorts, jadi yang tadi aku cerita, teman-teman bisa langsung tap plus icon yang di bawah, pilih create a shorts, di situ teman-teman udah bisa langsung buat konten. Nah, teman-teman juga bisa get kreatif dengan tools-tools yang ada di shorts, set timer, change speed, align frames, add text, dan yang lainnya. Teman-teman juga bisa menambah sound. Di sini mungkin tulisannya masih 50 seconds, tapi sebenarnya sekarang udah rata-rata sudah 60 detik musik yang bisa dipakai di shorts.
bisa atur volumenya juga, bisa masukin ke favorites juga. Bisa ngerekam voiceover juga di shorts, jadi all in one kan. Nah ini adalah salah satu fitur yang exciting juga. Kalian sebenarnya bisa bikin shorts dari video-video yang ada di YouTube, baik video kalian maupun video dari kreator lain. Gitu. Jadi everything in YouTube it's unlocked through shorts. Kalian bisa langsung bikin video. Gitu. Nah, cuman yang kita lakukan di sini adalah kita juga mengenable untuk video yang diambil misalnya ya dari video yang video panjangnya tersebut untuk tetap bisa ditemukan di shorts. Jadi kalian tetap audiens tetap bisa tahu video aslinya tuh dari mana sih dan tetap bisa langsung nonton ke video aslinya. Gitu. Jadi kita memastikan bahwa video asli tersebut tetap mendapatkan kredit. Tuh. Oke, kita videonya nggak bisa di play, boleh di play mungkin bisa nggak ya? Oke. Sebentar ya, mungkin boleh di play videonya. Ada yang di sebelah kanan itu. Oh nggak bisa, oke. Ini sebenarnya videonya menjelaskan gimana teman-teman bisa bikin video shorts dari video panjang. Tapi kalau misalnya mau nonton videonya bisa juga cek di channel YouTube Kreator Indonesia. Di situ ada videonya, teman-teman bisa nonton. Oke, nah sekarang juga bisa mereply komen dengan video. Jadinya teman-teman bisa langsung engage sama audience. Konten teman-teman juga bisa jadi hidupnya lebih panjang tema kontennya. Nah, untuk mengoptimasi shorts, mungkin di sini kalau yang udah familiar sama YouTube pasti memanfaatkannya teks sama description. Ya, kayaknya banyak yang nganggur nih. Kalau misalnya di shorts sebenarnya punya trik yang berbeda, bisa dibilang konten strategi yang berbeda, di mana sebenarnya title sama hashtag itu adalah dua hal yang kalian harus lebih fokuskan dibanding teks sama description. Kenapa? Karena ketika nonton video shorts di shorts feed, yang kelihatan pertama adalah tagnya sama hashtagnya. Orang nggak buka teks sama description. Tahu ya bedanya tag video tag sama hashtag? Hashtag yang pakai pagar itu. Terus teks itu yang kalau misalnya kalian bikin video terus kalian masuk sendiri, masukinlah tag-tagnya di situ. Gitu. Nah, ini dia nih, getting paid. Kayaknya kalau ngomongin cuan langsung pada seger nih biasanya nih, udah nggak ngantuk lagi jadinya. Udah pada tahu belum kalau short sekarang udah bisa dimonetisasi? Udah pada tahu ya? Kayaknya udah pada baca juga ya announcement-nya ya, tapi aku jelasin juga sedikit. Ini sebenarnya videonya nggak bisa di play, cuman intinya sekarang short sudah punya monetisasi dan sudah bisa share ad revenue. Tepuk tangan dong. Jadi ini kita membuka kesempatan juga buat kreator-kreator yang bikin video pendek untuk tetap bisa sustain, dan juga kita ingin mendukung teman-teman kreator yang di video-video pendek. Jadi ini di Februari tanggal 1 kemarin teman-teman yang punya video pendek sudah bisa apply ke YouTube Partner Program kalau punya 1000 subscribers dan 10 juta views, dan teman-teman sudah bisa memulai monetisasi. Mungkin di sini aku sekaligus cerita sebenarnya untuk model monetisasi ini hanya berlaku untuk yang baru ini ya. Jadi model monetisasi untuk video panjang will stay the same, tidak akan ada perubahan di situ. Tapi untuk shorts akan ada yang baru, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di video panjang kan ads-nya itu ada di awal, tengah, atau akhir, bayang ya. Kalau misalnya di shorts, kalau teman-teman buka shorts feed, semua iklan yang ada di situ nanti akan dibagi rata ke semua kreator setelah ada pembayaran music licensing. Kemudian dibayarkan sebesar 45% revenue share berdasarkan jumlah views video teman-teman. Gitu. Kenapa 45%? Karena semua iklan yang masuk di shorts feed itu akan dibagi rata ke semua kreator berdasarkan jumlah viewsnya. Gitu.
Nah, selain monetisasi, Super Thanks juga akan enable di Shorts gitu. Jadi selain monetisasi, teman-teman juga bisa mendapatkan fan funding melalui Super Thanks. Tepuk tangan lagi. Ini adalah dua cara teman-teman sebagai content creator video pendek untuk mendapatkan cuan gitu. Karena kan lagi-lagi kembalinya ke situ ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini yang tadi aku cerita bahwa sekarang untuk bisa eligible menjadi YouTube Partner Program itu ada dua cara. Yang pertama lewat video panjang yang udah teman-teman semua tahu, itu melalui 1000 subscribers plus 4000 watch hours. Sekarang ada pilihan baru, teman-teman bisa menjadi YouTube Partner Program melalui 1000 subscribers dan 10 juta shorts views dalam 90 hari terakhir. Gitu. Ini udah bisa, dan kalau misalnya teman-teman udah di YouTube Studio teman-teman udah ada pilihan untuk sign new terms, itu teman-teman desain new terms-nya dan sudah bisa memulai monetisasi. Gitu. Nah, kita juga akan ada yang namanya Creator Music. Ini adalah destinasi baru untuk kreator bisa membeli music licensing. Jadinya nggak perlu worry lagi kalau misalnya bikin video shorts, music licensingnya sudah bisa teman-teman dari di sini. Ini baru launch beta di US, tapi soon di tahun ini rencananya sudah akan roll out secara global. Gitu. Nah, ini yang tadi aku cerita tentang new partner program terms. Jadi teman-teman yang baik yang sudah YPP eligible sekarang maupun yang terjadinya YPP eligible lewat cara yang baru tadi itu harus menandatangani persyaratan baru supaya teman-teman bisa memulai monetisasi shorts. Mungkin di sini ada yang kok aku belum ada ya ininya. Coba cek YouTube Studionya karena pasti sudah ada